Dan yang lebih penting saya bilang tadi berbasis ilmu ya. Artinya ada kajian, ada apa, itu bagus. Dari Indonesia juga menikmati proses ilmunya gitu loh. Bukan cuma proses ketok palunya, tapi ada proses ilmunya seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai. Kenapa ini nggak bisa diotak-atik? Karena ini masalahnya masalah yang muhkamat, masalah yang qat'i. Nah kan sebelumnya mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Maka ketika ada netizen bertanya, Gus Miftah adakah miras yang boleh untuk dikonsumsi? Saya jawab dengan guyon, boleh. Ada miras yang boleh dan layak untuk dikonsumsi. Apa? Minuman keras yang layak dan halal untuk konsumsi cuma satu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam memahami hukum Islam itu ada dua macam. Ada yang namanya hukum syariat yang jelas terang benderang ada dalam Al-Quran dan hadis sahih, baik itu perintah maupun larangan. Itu hukum syariat Islam. Seperti perintah sholat, perintah puasa Ramadan, perintah zakat, perintah haji, dan lain-lainnya lah. Yang halal, yang haram dimakan 13 item, cara membagi waris, faraid, dan termasuk yang hukum syariat adalah haramnya khamr. Jelas ayatnya namanya muhkamah. Namanya ayatnya muhkamah. Tidak bisa ditafsir lain, nggak bisa. Ya qat'i, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Ketahuilah bahwa khamr dan perjudian itu perbuatan setan dan haram hukumnya, harus dijauhi oleh orang mukmin. Semoga kamu sekalian menjadi orang bahagia. Artinya apa? Artinya bahwa haramnya khamr ditegaskan dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat jelas. Tidak mungkin dicari jalan supaya jadi halal, nggak mungkin. Namanya ayatnya sudah qat'i. Kalau ayat yang masih belum qat'i masih bisa, seperti bunga bank. Quran ada dilarang, riba dilarang, al-afan mudha'afan, yang bunganya berlipat-lipat. Ada kiai yang mengatakan yang berlipat haram, enggak ya enggak. Yang berlipat, kalau saya berlipat 100% bunganya itu haram. Itu masih bisa dicari jawabannya. Tapi kalau sudah khamar, luar biasa. Nah, dalam kaidah fikih mengatakan ridho bisyai'in ridho bima yatawalladu minhu. Kalau kita menyetujui sesuatu berarti menyetujui dampaknya. Kalau kita menyetujui adanya industri khamar, berarti kita setuju kalau bangsa ini menjadi teler semua. Menjadi bangsa teler semua. Karena kita setuju dengan pabrik itu. Oh, enggak ada pabriknya aja sudah kayak gini, Bang. Oleh karena itu apapun alasannya, apapun pertimbangannya, kami PBNU menolak ada investasi untuk industri khamar ini. Nah, tapi alhamdulillah wa syukurillah Presiden Jokowi, presiden yang arif, cukup bijak ya, mencabut apa ya saya? Perpres nomor 10 lampiran nomor 31, 32, 33, 45, 46. Oh, apa Karena 2 hari kita ngomong ini. Tahun 2020 ya? 2021 ya. 2021 bulan tanggal 2 Februari. Maret. Maret ya. Rupanya amplopnya ingatnya Februari aja. Februari. Karena udah sebulan yang lalu. Oh iya. Februari. Ini baru 2 Maret ya, Februari. Ya Februari, 2 Februari. Itu tanggal ditandatangani oleh Presiden, hanya keluarnya baru-baru ini, jadi kita kaget gitu. Ya, saya harapkan lain kali tidak seperti ini, tidak terulang lagi seperti ini. Jadi tidak kelihatan sekali sembrono, sembarangan itulah apa sembrono ya. Tidak ada pertimbangan yang bersifat agama, yang bersifat etika, bersifat kemasyarakatan ya, langsung. Dan saya yakin bukan dari beliau sendiri nih, saya yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan dicabutnya sebagian lampiran peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal pengurus Persatuan Ulama menegaskan
Satu, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas respon yang cepat dan tanggap terhadap masukan dari berbagai pihak dengan mempertimbangkan kemaslahatan bersama. Jadi namanya akhlak itu kalau bisa membangun kemaslahatan bersama, namanya akhlak. Kalau ada sebagian orang dimaslahatkan, mendapat kemaslahatan yang lain dirugikan, itu namanya tidak berakhlak. Dua, kami mendorong pemerintah untuk melandaskan kebijakan investasinya pada kemaslahatan bersama, sekaligus berorientasi pada pembangunan yang tidak mengenyampingkan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai ketuhanan Maha Esa, Pancasila nomor 1 itu. Yang ketiga, meminta kepada seluruh umat Islam, khususnya warga NU, agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak terprovokasi serta melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan secara konstitusional. Jakarta 2 Maret 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said Agil Sirot, Ketua Umum, Dr. Insinyur Haji Kiai Haji A. Hilmi Faisal Zaini Hasan Abdul Rahman, Sekretaris Jenderal. Panjang namanya, panjang. Dan sekali lagi, hal-hal yang bersifat qat'i dari Quran tidak bisa ditolerir. Kalau bersifat fikih ijtihadiyah, kreativitas dari ulama, nah itu kita masih bisa dalam wilayah perdebatan. Misalkan bunga bank itu haram, apa halal, apa syubhat. Ada yang bilang ya bunga bank ya halal, hal sekali tidak, haram sekali tidak. Karena halal itu ada yang bilang gitu. Walhasil kalau masih tidak qat'i masih bisa dicarikan solusi lah. Kalau sudah qat'i yang nggak bisa diragukan lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa dari semua kawan-kawan di seluruh tanah air dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggerakkan Pak Presiden untuk membatalkan Perpres tentang miras ini, lampiran tentang miras. Alhamdulillah, doa-doa dari para kiai, para ulama, dan alhamdulillah saya cerita sedikit tentang bagaimana kemudian apresiasi dari masyarakat. Kami ini bawa ke Kiai Said, ke Sekjen, Pak Helmi, dan alhamdulillah salurannya benar, tepat, bagus gitu, dan efektif sekali gitu. Alhamdulillah, sebagaimana dimention sendiri oleh Pak Presiden bahwa ini masukan banyak dari mana-mana, termasuk dari NU. Jadi saya kira nggak benar kalau ada kekosongan soal nahi mungkar ya. Artinya narasi itu tidak akan pernah hilang dari bumi Indonesia. Cuman ini kan wajahnya jadi bagus ya. Artinya ada komunikasi yang komunikatif, kemudian juga tetap lembut, tetap elegan, tetap berbasis ilmu, dan apresiasi saya juga banget buat teman-teman yang kemudian juga mengambil jalan doa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kiai Said udah membawa ya. Jadi bahwa ya harapan dari umat itu saya sampaikan ke teman-teman media bahwa ini kami bawa ke NU, dan oleh NU dengan sangat baik, sangat komunikatif, cepat, bagus, tepat juga salurannya, dan efektif. Itu yang luar biasa. Dan kelak ini bisa jadi saluran untuk berikut-berikutnya gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa bisa nanti disampaikan lewat. Nah, tidak perlu kemudian juga kita gimana-gimana lah, insya Allah. Artinya wajah NU yang kemudian penuh kelembutan, dan yang lebih penting saya bilang tadi berbasis ilmu ya. Artinya ada kajian, ada apa, itu bagus. Dari Indonesia juga menikmati proses ilmunya gitu loh. Bukan cuma proses ketok palunya, tapi ada proses ilmunya seperti tadi yang disampaikan oleh Kiai. Kenapa ini nggak bisa diotak-atik? Karena ini masalahnya masalah yang muhkamat, masalah yang qat'i. Nah kan sebelumnya mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Demikian mungkin bisa nambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya muliakan, sebenarnya komunikasi intensif kita dengan Pak Sekjen dan Ustaz Yusuf Mansur baru semalam. Itu pun karena kegelisahan yang mendalam. Maka saya selalu menempatkan kalau Pak Kiai Said dalam pewayangan seperti Semar, orang kayak saya, kayak Ustaz Yusuf Mansur seperti Petruk dan Bagor.
Masih untung. Tapi itu ada kalimatnya Samir Fatruk Mabawo. Teruskanlah yang baik dan tinggalkanlah apa-apa yang kurang baik. Maka selama ini ketika kita memberikan kritikan kepada pemerintah, saya pasti selalu guyon. Kayak kemarin saya bilang, saya ini dikenal sebagai presiden para pendosa, yang saya ngopeni para pemabuk di semua klub malam yang ada di Indonesia. Dan saya tahu betul dampak negatif dari miras itu sendiri. Belum ada pabriknya saja sudah seperti itu, apalagi kalau ada pabriknya. Maka ketika ada netizen bertanya, Gus Miftah, adakah miras yang boleh untuk dikonsumsi? Saya jawab dengan guyon, boleh. Ada miras yang boleh dan layak untuk dikonsumsi. Apa? Minuman keras yang layak dan halal untuk konsumsi cuma satu, es batu. Minuman keras, Pak. Maka berita semalam alhamdulillah luar biasa. Sampai pagi ini saya dikabari sama teman-teman media, Gus, beritamu tentang miras trending nomor 2. Artinya respon kita alhamdulillah didengar langsung oleh Bapak Presiden. Kemudian yang selanjutnya, hari ini saya sudah mendapatkan begitu banyak komentar netizen yang akhirnya dengan pembatalan Perpres ini Pak Presiden diserang, katanya pelin-pelan dan lain sebagainya. Saya mendapatkan dawuh dari Sekjen bagaimana kemudian bersikap kepada pemerintah. Yang pertama, bahwa khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kepada kebaikan. Kalau PBNU kemudian kalau kemudian PBNU memang dianggap sebagai sahabatnya pemerintah, tentunya memberikan kritisi karena memang NU mempunyai kaidah wasatiyah. Artinya selama ini kalau pemerintah baik selalu kita dukung, dan kalau pemerintah kurang baik tentunya kita ingatkan. Apalagi berkaitan dengan miras yang saya tahu betul su'ul khuluqi yu'di, akhlak yang jelek itu sangat menular. Maka saya terima kasih apresiasi media hari ini, dan Presiden begitu mendengarkan PBNU, dan saya pikir hari ini memang ada ruang yang harus diisi oleh PBNU dengan menampilkan warna hijau yang sebenarnya. Artinya apa? Bahwa selama ini barangkali kita tawanya kurang kenceng dia, speakernya kurang banter. Dan ini ada kesempatan bagus untuk watawasau bil haq, watawasau bis sabr, amar ma'ruf, nahi mungkar, tentunya dengan cara-cara ahli sunnah wal jamaah. Barangkali seperti itu Pak Sekjen.